Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ummi Syaidah. Dalam video kali ini kita akan menampilkan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai guru maupun siswa, yaitu aplikasi Edmodo. Nah, aplikasi Edmodo ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran, apalagi saat ini kan kita harus belajar secara jarak jauh maupun secara online. Jadi aplikasi ini bisa mempermudah kita dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara pengelolaan aplikasi Edmodo ini sebagai media pembelajaran. Langkah pertama dalam mengelola pembelajaran melalui aplikasi Edmodo, pertama-tama kita harus mengklik dulu Google Chrome. Kemudian kita klik di pencarian Edmodo dan mengklik Edmodo. Nah, maka tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Nah, di sini ada dua ikon yang bisa kita pilih. Yang pertama, ikon mendaftar, kemudian yang kedua, ikon masuk. Nah, ikon mendaftar ini digunakan jika kita belum memiliki akun dalam aplikasi Edmodo. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat akun di aplikasi Edmodo. Nah, kita klik mendaftar, kemudian kita pilih teacher account jika kita ingin membuat akun sebagai guru. Namun jika kita sebagai siswa kita pilih student account. Nah, di sini saya akan mengklik teacher account. Nah, kemudian di sini pilih lokasi Anda. Nah, kita pilih lokasi. Pilih lokasinya. Indonesia. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita harus memasukkan email yang aktif. Nah, namun email saya di sini sudah tidak bisa digunakan karena sudah terpakai dalam membuat akun Edmodo. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan email Anda, email yang aktif. Nah, kemudian akan ada langkah-langkah berikutnya, verifikasi email, mengubah profil, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan masuk dalam aplikasi Edmodo dengan mengklik masuk. Kemudian kita login dengan menggunakan alamat email kita yang aktif. Kita klik masuk. Nah, ini adalah halaman pertama dari aplikasi Edmodo tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan jika kita ingin mengelola pembelajaran melalui aplikasi ini, kita harus membuat kelasnya dengan cara kita klik kelas, kemudian kita klik buat kelas. Nah, di sini kita bisa membuat ya. Yang pertama misalnya kita tulis nama kelasnya. Kelas PAI. Nah, kemudian kita tulis describe your class. Nah, describe your class di sini adalah kita mendeskripsikan kelas kita. Misalnya SMA kelas 10 MIPA. Nah, setelah itu kita pilih jenjang. Kita pilih kelas 10. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Misalnya kita pilih pendidikan khusus. Nah, kemudian kita pilih special education. Nah, kemudian kita pilih warnanya di sini. Kita bisa memilih warna. Misalnya kita pilih warna biru atau hijau ya. Setelah itu kita klik buat. Nah, ini adalah tampilan kelas yang telah kita buat.
Di sini bisa kita lihat anunya. Nah, dari sini guru Syaidah SMA kelas 10 MIPA. Nah, kemudian di sini ada kode kelasnya. Nah, kode kelasnya ini bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Agar peserta didik kita bisa gabung dengan menggunakan kode ini. Nah, kemudian di sini ada kita bisa memasukkan materi, diskusi dengan mengklik mulai diskusi dan berbagi materi dan yang lain. Nah, di sini misalnya kita contohkan materi kisah Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini bisa juga kita masukkan video pembelajaran. Nah, dengan mengklik ini, nah, kemudian kita masukkan linknya. Kita klik teksnya kisah Rasul Ulul Azmi. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik post. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi aplikasi Edmodo ini tuh menyerupai aplikasi Facebook. Jadi kita di sini bisa memberi like, komentar, dan berbagi. Nah, kemudian dalam aplikasi ini juga kita bisa membuat sebuah kuis atau soal yang bisa kita ujikan kepada peserta didik. Nah, caranya adalah kita klik buat, kemudian kita pilih kuis, kemudian kita pilih baru. Nah, di sini adalah yang perlu kita masukkan pertama-tama adalah kita harus memasukkan penjelasan kuisnya. Misalnya kita tulis judul kuisnya adalah UTS. Kemudian kita instruksi misalnya kita tulis instruksinya isi dengan benar soal di bawah ini. Nah, setelah kita mengisi penjelasan kuisnya, kita klik pertanyaan kuis. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan. Nah, di sini ada pilihan yang bisa kita masukkan. Nah, di sini ada pilihan soal, misalnya benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian, dan menjodohkan. Jadi di sini bisa kita pilih. Misalnya kita pilih pilihan ganda. Jadi di sini bisa kita masukkan pertanyaannya. Nah, misalnya kita masukkan pertanyaannya. Copy. Jadi pastikan jika kita ingin membuat sebuah kuis, pastikan Anda memiliki file yang telah kita buat dalam bentuk Word. Jadi tinggal kita copy paste soalnya ke aplikasi Edmodo. Kita masukkan lagi pilihannya. Tempel. Copy. Nah, kita ulangi lagi. Nah, jika di sini hanya tersedia 3 tanggapan atau pilihan jawaban. Sedangkan di soal yang kita buat ada 5 pilihan. Jadi caranya kita tinggal memilih tambahkan masukkan tanggapan. Nah, kemudian kita copy paste lagi.
Oke. Nah, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Nah, jangan sampai kita lupa masukkan jawaban yang benar. Nah, perlu juga kita ketahui, kita bisa memasukkan gambar dalam pilihan jawaban tersebut. Nah, bisa juga kita masukkan di soalnya. Nah, setelah itu kita buat penilaian berapa poin yang ingin kita berikan. Misalnya satu pertanyaan itu poinnya 10. Nah, setelah itu, misalnya kita ingin tambahkan soal, kita bisa mengklik tambahkan pertanyaan baru. Namun jika kita memiliki bank soal, kita tinggal mengklik tambahkan dari bank soal. Nah, setelah kita mengetik soal dalam aplikasi ini, kita tinggal klik tugaskan. Nah, kita tugaskan kepada peserta didik kita. Kita berikan tanggalnya, tanggal berapa, diberi waktu untuk mengerjakannya, misalnya tanggal 15. Pukulnya, pukul berapa. Nah, kemudian berapa menit, kita beri waktu ya. Kemudian setelah itu kita klik tugaskan. Nah, begitulah cara membuat kuis dalam aplikasi Edmodo. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada berbagai fitur yang disediakan dalam aplikasi Edmodo. Yang pertama ada kelas Anda. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat kelas-kelas kita yang telah kita buat. Kemudian ada postingan, ada folder. Nah, ada juga anggota. Jadi di sini kita bisa melihat siswa-siswa kita yang telah bergabung. Kemudian kita ada juga di sini pilihan kelompok kecil. Nah, gunanya kelompok kecil ini, misalnya dalam sebuah kelas kita itu kita ingin membagi beberapa kelompok-kelompok. Jadi kita bisa membuatnya dengan menggunakan kelompok kecil. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.